Shh, hati-hati, not found. Hidup sudah susah, ada lagi yang bikin runyam. Satu hal yang jadi sorotan kala pandemi selain pasien, vaksin dan obat adalah mural. Mural yang bergambar mirip Jokowi, not found. Mural ini berada di bawah kolong jembatan layang, Jalan Pembangunan 1 Batu Ceper, Kota Tangerang. Mural ini sontak jadi geger dan beredar luas di lini masa. Tapi nggak perlu waktu lama. Sebuah kreasi di dinding jalan ini tiba-tiba dihapus oleh aparat kepolisian karena dinilai melanggar. Katanya sih mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Bentar deh. Ketertiban yang mana ya? Kalau alasannya itu menurut saya kok kurang tepat, atau berlebihan lah ya gitu, berlebihan ke aparat keamanan ini. Tapi kalau misalnya alasannya dengan perda misalnya itu ya, perda tentang lingkungan hidup gitu kan, yang itu juga di Tangerang apakah perdanya ada gitu kan? Karena untuk kalau undang-undang tentang pengendalian lingkungan hidup pun tidak mengatur tentang vandalisme itu kan secara konkret. Tapi belakangan staf khusus Mensesnek Valdo Maldini menyatakan mural tak berizin ya salah dan melawan hukum. Setelah heboh mural, aparat kepolisian pun memburu pembuat mural. Namun belakangan polisi menyatakan tidak akan diproses hukum. Padahal kan mural ini salah satu bentuk suara masyarakat, kritik terhadap penguasa sekaligus aspirasi yang mungkin nggak bisa disampaikan oleh wakil rakyat kita. Terus kenapa diburu ya? Masih ingat nggak katanya Presiden Jokowi kangen dikritik? Jangan-jangan ini kesalahan aparat atau bawaannya Pak Presiden dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan Pak Presiden gitu. Atau toh Presiden juga kangen dikritik katanya kan gitu. Dan kritik itu kan mediumnya macam-macam gitu kan. Karena sekarang lagi pandemi, untuk demo kan pasti nanti tidak diberikan izin gitu kan. Kemudian orang ya membuat dengan karya semacam itu kan, dengan street art berupa mural itu kan ya bagus gitu ya. Kalau menurut saya daripada pasang baliho kan mending membuat mural yang itu bisa dilihat banyak orang gitu ya. Terus bukan sekedar vandalisme yang coret-coret aja kan, gitu. Nah, terkait kritik tadi gitu ya sebenarnya seharusnya Pak Presiden dan terutama juga para pembantu-pembantunya, para menteri termasuk Kapolri juga mungkin ya introspeksi gitu kan, mengevaluasi itu bagaimana, apakah memang istilahnya kritik itu mengarahnya ke mereka karena mereka dianggap tidak hadir gitu, tidak hadir ketika rakyat mengalami kesusahan, mengalami penderitaan akibat pandemi. Gawat nih kalau begini ceritanya, para seniman nggak boleh dong berkarya. Jelas, apalagi sekarang kan terus terus diawasi kayak gitu. Untuk senimannya pun aku nggak tahu ya, yang buat itu kan itu beberapa titik kan kemarin kan ada, itu nggak tahu satu seniman itu atau temennya yang seniman lain ataupun dia terkelompok dari satu organisasi, aku juga nggak tahu kayak gitu. Tapi yang jelas semakin pemerintah itu istilahnya menghapus terus menciduk, dan dari beberapa itu semakin akan muncul karya-karya seperti itu. Karena ini memang menyangkut perasaan orang banyak juga gitu loh, yang merasa terwakili gitu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya pun kayak gambarnya kayak macam kayak Pak Jokowi atau mungkin yang Tuhan kami lapar seperti itu kan sebenarnya kayak
dia tuh mengungkapkan surat kepada Tuhan gitu loh. Tuhan, kami lapar loh, kok pemerintah kok malah yang kerasa kan, seperti itu loh. Ya berarti kan ada yang salah, kayak gambar Pak Jokowi loh, kenapa presiden nggak boleh dikritik gitu loh. Dia kan bukan lambang negara ya kan, dia kan bukan suatu raja yang absolut gitu loh. Ya nggak masalah sih ketika kinerjanya kurang bagus atau kayak gimana kayak gitu sih. Apalagi ini di masa-masa sulit kayak gini ya Mas ya. Satu lagi deh, mural dihapus tapi kenapa baliho bertebaran? Kan justru yang sampah visual ya menurut saya. Sampah visual itu baliho-baliho itu yang nggak ada seni-seninya gitu ya, justru mengganggu mata kita. Nah, mural itu kan seni yang bagus gitu ya ketika dikerjakan dengan sentuhan art gitu, dan ada pesan gitu ya, pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat mural itu. Tapi dibanding baliho itu kan pesannya apa gitu ya, mungkin mereka ada pesan, tapi menurut saya justru mending beberapa mural yang isinya kritikan itu daripada baliho-baliho yang nggak jelas itu. Baliho bertengger di mana-mana seolah bersiap untuk nama besar mereka di Pilpres 2024. Tapi mural yang menyuarakan isi perut, mengharap peluk dari penguasa karena abu-abunya hari esok, justru disikat dan dihapus. Hati-hati, not found.